warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di video tutorial menyimak teks ulasan. Nah, sebelum itu perkenalkan nama saya Asman Kasogina Sution dan rekan saya. Halo semuanya, saya Kishaula Putri. Pada video ini kita akan belajar bersama-sama mengenai bagaimana cara menyimak teks ulasan dengan baik. Nah, nanti kita akan menggunakan contoh novel teks ulasan dengan judul Sang Pemimpi, karya Andrea Hirata. Siapa sih yang nggak kenal Andrea Hirata? Nah, beliau merupakan salah satu penulis yang terkenal di Indonesia. Dan alasan kami mengapa memilih novel ini karena novel ini memiliki makna yang dalam tentang persahabatan dan pendidikan. Nah, nanti teman-teman tidak hanya mendengarkan audio saja, tetapi juga memahami alurnya. Dan juga nanti teman-teman akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kami sediakan di deskripsi video. Jangan lupa diunduh ya teman-teman semuanya. Sebelum kita masuk ke tahap menyimak, tentunya kita harus menyiapkan dan menyediakan persiapan untuk kelancaran proses menyimak yang akan kita lakukan. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke kegiatan menyimak inti, ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan agar nanti kegiatan menyimak lebih terarah dan juga hasilnya maksimal. Iya, betul. Nah, pertama, kita harus menentukan tujuan menyimak. Maksudnya, kita harus memahami dulu isi novel Sang Pemimpi, melihat kelebihan dan kekurangannya, opini, serta penilaian dari pengulasnya. Agar nanti kita akan tahu apa yang harus kita lakukan di waktu mendengarkan audio. Kemudian, mengaktifkan pengetahuan awal. Coba teman-teman ingat kembali, apakah teman-teman sudah pernah membaca atau mendengarkan novel Sang Pemimpi sebelumnya? Atau mungkin teman-teman sudah pernah menyimak teks ulasan? Nah, teman-teman semuanya, pengetahuan awal ini membantu kita menghubungkan informasi baru dengan yang sudah kita ketahui. Selanjutnya, hal praktis yang juga penting adalah menyiapkan perangkat menyimak. Kita harus memastikan dulu speaker atau alat perangkat kita itu berfungsi dengan baik atau tidak, agar nanti di saat waktu proses menyimak itu tidak ada kendala teknis yang mengganggu. Nah, selain itu, kita juga harus menciptakan suasana yang kondusif, di mana nanti kita menciptakan suasana yang tenang, duduk dalam posisi yang nyaman, dan juga minim akan gangguan. Kenapa? Karena proses menyimak ini menggunakan fokus yang tinggi. Jadi, kondisi sekitar itu sangat berpengaruh. Baik, jika semua persiapan sudah dilakukan, selanjutnya kita masuk ke tahap menyimak berikutnya, yaitu menyimak inti. Setelah audio diputar, silakan teman-teman dengar dari awal sampai akhir ya. Nantinya teman-teman juga boleh mencatat poin penting. Setelah itu, jawablah pertanyaan yang sudah kami sediakan di deskripsi video. Mari kita menyimak. Halo teman-teman, kalian tentu saja tahu Andrea Hirata bukan? Dia dikenal sebagai salah satu penulis novel yang sangat melejit karena beberapa karyanya yang selalu bestseller dan mendapatkan berbagai penghargaan. Di antaranya Sang Pemimpi, Laskar Pelangi, Eden Shore, dan Mariamah Karpov. Tak hanya menjadi bukunya yang bestseller, beberapa bukunya diangkat sebagai film layar lebar, yaitu novel yang berjudul Sang Pemimpi dan Laskar Pelangi. Novel Laskar Pelangi adalah novel pertama karya Andrea Hirata. Kemudian ia menuliskan novel yang kedua dengan judul Sang Pemimpi. Nah, sekarang saya akan mengulas novel karya Andrea Hirata yang berjudul Sang Pemimpi, karena banyak cerita dan kisah perjuangan. Novel ini diterbitkan oleh PT Bentang Pustaka, terbit cetakan pertama pada tahun 2006 dan tebal halamannya 247 halaman. Novel ini menggunakan bahasa Indonesia, tetapi juga memiliki beberapa terjemahan dari Australia, Jerman, Korea, Cina, dan lain-lain. Untuk genrenya sendiri mengangkat genre pendidikan. Novel Sang Pemimpi menghadirkan sejumlah tokoh yang menarik dan berkesan bagi pembaca. Tokoh utama dalam novel ini adalah Ikal, si bocah lugu yang memiliki mimpi besar untuk meraih kesuksesan demi kebahagiaan keluarganya. Selain Ikal, ada Arai sebagai sosok sahabat setia yang selalu mendukung perjuangan Ikal dalam menggapai cita-cita. Arai dikenal sebagai pemuda yang cerdas dan pantang menyerah, sehingga menjadi sumber inspirasi bagi para pembaca. Sedangkan tokoh lainnya adalah Jimbron, anak penjaga kandang ayam sekolah yang menyimpan bakat besar di bidang olahraga balap sepeda.
Melalui karakter Jimbron, kita diajak untuk tidak melihat batasan dalam diri sendiri serta mampu meraih impian meski dengan latar belakang hidup yang sederhana. Alur cerita yang dibangun dalam novel Sang Pemimpi sangatlah menggugah perasaan. Dari awal hingga akhir, kita disajikan dengan kisah-kisah hidup tokoh utama, Ikal dan Arai, serta teman-temannya yang berasal dari desa Gantong. Novel ini pun menceritakan kehidupan Ikal dan Arai yang bersekolah di SMA 1 Manggar untuk melanjutkan pendidikannya. Pada saat itu juga, mereka bertemu dengan tokoh lain yakni Jimbron yang merupakan karakter penengah di antara keduanya. Saat menjalani masa SMA, mereka harus bekerja paruh waktu untuk menghidupi diri sekaligus mencari uang tambahan. Beragam kisah seru dan menghibur banyak diperlihatkan pada masa sekolah ini. Lulus dari SMA, sayangnya Jimbron harus berpisah dengan Arai dan Ikal yang memutuskan untuk pindah ke Jakarta untuk melanjutkan kuliah sambil bekerja. Namun, kehidupan Jakarta yang keras membuat Arai memutuskan untuk pergi ke Kalimantan. Hingga pada akhirnya, mereka berdua kuliah di kampus yang berbeda. Arai di Universitas Mula Warman, Kalimantan, sementara Ikal kuliah di Universitas Indonesia. Setelah keduanya lulus, mereka pun kembali bertemu dan memutuskan untuk kembali melanjutkan pendidikannya ke Eropa. Selanjutnya, novel ini juga menghadirkan cerita-cerita yang menyoroti keteguhan dalam menghadapi cobaan dan rintangan hidup. Ikal dan Arai mengalami berbagai tantangan dan kegagalan, tetapi mereka tidak menyerah. Mereka terus berusaha dan belajar dari setiap pengalaman, memperlihatkan betapa pentingnya tekad dan semangat perjuangan dalam meraih impian. Novel ini juga menyoroti pentingnya persahabatan yang tulus. Ikal dan Arai adalah sahabat sejati yang saling mendukung dan menguatkan satu sama lain dalam setiap langkah perjalanannya. Mereka mengajarkan tentang arti sejati dari persahabatan, di mana dapat saling mendukung, menginspirasi, dan berbagi kebahagiaan serta kesedihan. Secara keseluruhan, Sang Pemimpi adalah sebuah karya sastra Indonesia yang patut mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat luas, baik kaum remaja maupun dewasa, karena jalan ceritanya dapat memberikan inspirasi bagi siapa saja untuk mencapai impian mereka meskipun harus melewati banyak rintangan dan tantangan dalam hidup. Melalui alur cerita yang menarik, pembaca diajak merasakan euforia dan kegagalan, kehangatan persahabatan, serta semangat perjuangan yang ada dalam setiap langkah perjalanan mereka. Novel ini memberikan cerita inspiratif kepada anak muda tentang arti impian, persahabatan, dan semangat tidak menyerah dalam menghadapi tantangan hidup. Sang Pemimpi adalah sebuah karya sastra yang pantas dibaca dan menginspirasi generasi muda untuk mengejar impian mereka dan menjalani petualangan hidup dengan penuh semangat. Nah, itulah ulasan novel Sang Pemimpi. Apa kamu sudah pernah membaca novel ini juga? Bagaimana kesanmu saat membacanya? Nah, tadi kita sudah mendengarkan audio novel tentang Sang Pemimpi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tahap pasca minimal, yang dimana pada tahap ini kita kembali menegaskan apa saja poin-poin utama dari yang kita simak tadi, mulai dari inti pembahasan, opini, atau penilaian dari pengulas, hingga kelebihan dan kekurangan dari yang disebutkan tadi. Setelah itu, pilih 3 hal menarik dari jawaban kalian. 3 hal menarik tersebut jadikan sebuah poster sederhana dengan menggunakan Canva. Nah, aplikasi Canva sendiri dapat kita dapatkan di Play Store ataupun App Store. Itulah rangkaian kegiatan menyimak yang kita lakukan, mulai dari pra-menyimak, menyimak inti, sampai dengan pasca menyimak. Nah, melalui video ini kami berharap nanti teman-teman bisa memahami cara menyimak teks ulasan secara lebih baik dan juga terstruktur. Terima kasih sudah mendengarkan pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.